Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada video selanjutnya, itu pada bab 3 pembahasan tentang condition function. Seperti biasa kita langsung masuk ke teori dasar, ke percobaan, karena di teori dasarnya bisa rekan-rekan baca pada modul. Kita masuk pada percobaan pertama, yaitu Boolean function yang menilai true false. Nah, pertama kita copy datanya terlebih dahulu, atau kita buat datanya terlebih dahulu di Excel. Kita sama dari A1 ini A, B, C, D 4, 6, 10, 7. Nah, pada gambar nih kan, tulisannya ini di tengah nih. Kita ubah saja seperti ini, seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Adalah ini. Mainkan saja yang ada di sini. Kita tengok. Ini, jadi ini. Mainkan saja. C3 tetap dimasukkan. False, true, false, false, false. Nah, itu katanya kan untuk kolom C dengan D, dapat dari kolom D dengan kolom F. Untuk kolom C dan E dapat dari persamaan kolom D dan kolom F. Nah, kita masukkan di kolom ini adalah persamaannya ini adalah N. Benarnya di kolom C ini hasilnya hasil dari rumus pada kolom D. Kenapa dibikin seperti ini? Sebagai pembuktian. Memang betulkah itu hasilnya? Kita contohin. N dalam kurung di sini apa katanya? B2 besar atau sama dengan 5. Nah, lalu rekan-rekan lihat di sini ada bawah sini, ini adalah sintaksnya atau bagaimana persamaan rumus yang ditulis. Nah, pada gambar di sini kan sintaksnya ini adalah 5 di koma, pakai koma, B3. Nah, sementara kalau di sini adalah titik koma. Nah, itu jangan bingung, ikuti aja arahan yang ada sintaks yang pada di Excel masing-masing, karena berbeda. Bisa jadi di situ koma, bisa jadi di situ titik koma. Kalau di sini saya menggunakan titik koma karena sesuai dengan sintaksnya. Nah, kita masuk lagi ke sini, logical 2. Tadi kan barusan logical 1, logical 2. Ikuti sintaks yang ada dan ikuti rumus yang tersedia. Sini adalah lagi apa katanya? B3 besar atau sama dengan 5. Nah, lalu tutup kurung. Kita tekan enter, hasilnya false. Sama ya. Lalu untuk yang hasil yang lain ini sama semua nih. Metodenya sama kayak gitu, cuman dalam video ini akan dijelaskan hanya satu saja. Seperti itu. Kenapa? Karena selain untuk memperkecil ukuran video, juga itu agar rekan-rekan semua dapat mencoba sendiri tanpa harus dicontohkan terlebih dahulu. Karena kan contohnya sudah ada nih di D2. Ini jika sudah ada rumusnya, kita masukkannya seperti yang tadi. Ingat selalu diawali ingat sama dengan dan diakhiri dengan enter. Seperti itu lebih kurang. Nah, ketika rekan-rekan sudah menulis rumus di sini, lalu tiba-tiba terbalik seperti ini. Nah, ini kalau kita arahkan kursor aja kita seperti ini, takutnya akan menjadi hilang datanya. Misalnya kita sengaja gini, lalu kita pencet ini. Nah, nanti akan berubah nanti takutnya. Nanti ada suatu ketika kita akan mengubah seperti ini, akan hilang datanya atau akan berubah. Untuk itu, tekan tombol escape saja atau escape ESC yang ada di pojok kiri atas, akan berubah kembali, akan menghilangkan. Hati-hati jika terjadi seperti itu. Nah, lebih kurang untuk dari D3 sampai D5 dan F ini, M2 dan F5 ini masih sama caranya seperti yang ada di tadi. Nah, kita masuk ke prosedur selanjutnya. Adalah proteksi worksheet. Nah,
caranya, yang pertama itu pada dasarnya ini kan sudah diprotek semua nih. Kita klik format. Nah, ini kan sudah dalam proteksi sel semua, lock sel semua. Cara data apa itu biasa digunakan kan ketika Excel kita ini tidak mau diedit oleh orang. Kita udah proteksi kan. Contohnya saya blok yang di sini, ke format, ini kan masih dalam lock cell nih. Kita klik lock cell. Nah, sudah akan hilang lock cellnya kan. Lalu selanjutnya kita pencet format sheet. Nah, klik dua ini. Lalu kita klik OK. Jangan dimasukkan password terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Sudah. Apa perbedaannya? Nah, ketika kita sudah melakukan protect for sheet dan kita lock sheet kita, dan kita pencet di sini yang tadi terlock, yang kita unlock akan menjadi seperti ini. Namun jika kita mengklik yang masih bisa dirubah, yang kita unlock tadi, masih bisa dirubah. Nah, misalnya kalau kita rubah sini angkanya, apakah berubah hasilnya? Berubah. Karena hanya di sini sudah kita masukkan rumus, tapi tidak dapat diedit. Nah, hanya di sini saja yang bisa diedit. Jadi kita bisa mempermainkan rumusnya seperti itu lebih kurang. Nah, untuk mengembalikannya, format unprotected sheet. Nah, dari sini juga bisa. Dari sheet ini kita klik kanan pada ini, lalu kita ini protected sama saja. Caranya baik dari yang dari sini maupun yang dari sini. Oke, lalu kemudian adalah double lookup function. Oke. Kita hapus ini karena sini sudah selesai materinya. Oke, kita tadi isi semua. Kita lock cell kembali, nanti kita kesalahan tidak diinginkan. Nah, kita masukkan di artikel site ppm mental. Ini saya tidak membuat semuanya karena itu sebagai contoh. Jadi perlu rekan-rekan ingat untuk membuat ya datanya apa yang telah tertera di situ. 75 56 86 34 120 86 60 sorry tinggal 6 60 ini tinggal kita rubah. Coba kita rubah di blok, ubah ke yang di sini, ubah ke sini. Nah, geraknya ini video low high. Oh, sorry, maaf, nggak ada. Sorry, maaf. Lalu, nah, ini tadi untuk C4. Kita buat dulu tabel yang ini juga. Sorry, maaf. Itu letaknya di E3. Jadi sini. Berarti kita buat di sini adalah di E4 adalah BBM. Nah, rumusnya apa tadi diberikan adalah saya supaya mudah adalah sama dengan V akan muncul ini, kita ikutin V lookup. Nah, lalu apa dalam kurung B4 titik koma. Nah, di sini kan rekan-rekan dapat melihat ada tanda dolar nih. Tanda dolar di sini pada misalnya E5 dikasih tanda dolar, di F8 juga dikasih tanda dolar. Kenapa dikasih tanda dolar? Itu maksudnya artinya menandakan bahwa range itu adalah terkunci atau absolut. Nah, maksudnya gini. Kalau tadi dilihat pada video sebelumnya atau prosedur sebelumnya,
Jika kita memasukkan data, kita tinggal menyalin itu, kita tarik ke bawah tadi sistemnya. Nah, itu akan menghasilkan rumusnya. Kita tengok misalnya pada A1 tambah B1, di kolom bawahnya adalah B2 tambah B2, akan nirut, akan sama semuanya. Nah, A1 mengikuti kolomnya ini. Tapi jika kita melakukan log cell atau kita membuat range absolute, kita lebih mudah menyebutkan dengan log cell-nya, maka nilai yang ada ini, yang di log ini tidak akan berubah. Artinya pada Excel dia akan membaca dari nilai itu saja yang apa. Ya, kita coba saja ya. Mana ini? Di sini. Oh, sudah. Jadi kadang terhalang oleh sintaksnya. Ini ya katanya E5 F8. Nah, cara memunculkan dolar ini dengan cara biasanya pada di sini kita klik F4 pada sini F4. Namun kenapa tidak bisa saya buat dalam F4 karena dia dalam bentuk video, dan jika tadi pencet F4 akan menjadi hasilnya seperti itu. Nah, kita buat lagi rumusnya. Saya buat akan secara manual, tapi rekan-rekan bisa membuat itu dengan kita blok selnya itu, atau kita klik pada selnya itu, misalnya pada E5, kita klik lalu kita pencet F4, itu biar bisa itu. Dimana kita B4 titik koma, dimana yang ini oke. Kalau tidak bisa secara kayak gitu, kita bikin secara manual. Oke di sini, oke di sini, oke di sini, dan oke di sini. Nah, lalu apa lagi katanya? Koma 2, koma titik koma 2 titik koma true, tutup kurung, akan menjadi medium. Nah, ingat sama kan rumusnya medium. Nah, kalau kita tarik di sini sama. Lalu, nah ini yang saya bilang tadi, kita tengok di sini rumusnya B4 E5 F sampai F8 true. Kita tengok di sini B5, yang ini juga masih sama. Nah, yang berubah kan cuma B4, B5, B6, B7, B8, B9. Sementara yang ini, yang rumus yang sel yang ada kita masukkan ini kayak E5 sampai F8 itu tidak, karena inilah fungsinya mengunci. Kalau kita tidak kunci, kan di sini kan ngambil datanya nih E5 sampai F8, berarti kan yang di sini. Nih. Nah, kalau kita kunci kan otomatis Excel itu akan membaca datanya yang ambil yang bagian sini aja. Kalau kita tidak kunci, contohnya kita hapus kuncinya, bisa dengan rumus yang tepat gitu, langsung kita enter. Tetap hasil yang pertama sama, cuman untuk yang ke bawahnya itu yang kita perhatikan. Kita coba apakah masih sama atau tidak. Nah, enak. Gimana? Beda hasilnya kan? Kenapa? Kita tengok ini. E5 F8, E6 F9. Kalau kita klik 2 kali, maka akan nampak rumus yang mana yang akan diambilnya. Nah, yang di sini, supaya tidak dihalangi sintaks. Nah, sini, data mana ini yang diambilnya sini? Tidak ada data. E10 F13, E10 ini mulai dari sini sampai E13 sini, tidak ada data yang diambil. Nah, makanya itu gunanya kunci itu, supaya tetap selnya itu berada di sini. Lebih kurang seperti itu pembahasannya. Nah, ingat jangan lupa kalau kira-kira datanya itu memang itu utamanya dikunci. Jika memang itu yang tidak apa, jangan dikunci. Dan nanti yang salah ketika kita copy paste rumusnya nanti terjadi kesalahan. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dan penjelasannya yang kurang. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan, jangan ragu, karena nanti keraguan akan membawa bencana. Nah, untuk bagian tugas saya rasa ini simple. Perintahnya adalah buat ulang tugas di atas dengan syarat adalah dimulainya dari A1. Maksudnya apa? Ini kan kalau kita tengok pada gambar ini adalah dimulainya dari D4 di awalnya.
Ini D4. Nah, saya mau ini dibuat dari A1 dari sini. Nah, jadi di Solen ini apa rumusnya? Ini harga penjualan ada di sini, total pembelian dan diskon. Nih, rumusnya ada di sini. Tinggal nanti rekan-rekan ubah saja bagaimana persamaan rumusnya. Lebih kurang seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.